Apa kata istrinya? Walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ini itu kata lakinya penyender dia. Wadah, ini gua luar biasa. Ini kopi yang pahit apa manis? Padahal tadi mah rasanya kecut kopi, tapi ini jadi enak luar biasa. Umur yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam, daun pepaya, insya Allah yang jawab salam dikasih kaya. Daun salam, daun suji, insya Allah yang jawab salam bisa berangkat haji. Daun salam dibeli Pak Ogah, insya Allah yang jawab salam dikasih berkah. Daun salam, daun selada, insya Allah yang jawab salam masuk surga. Beli balon warnanya pink, ditaruh di atas meja. Ibu-ibu yang jilbabnya warnanya pink, insya Allah ahli surga. Wah. Beli balon warnanya merah, belinya di pasar Kenari. Ibu-ibu yang jilbabnya warnanya merah, insya Allah calon bidadari. Apalagi beli balon warnanya kuning, belinya di warung Poleha. Ibu-ibu yang jilbabnya warnanya kuning, insya Allah istri yang soleha. Udah habis balonnya ya Bu. Kali lagi ya biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabihi hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunziqo ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin Mustafal Karim. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramun para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatiz, para hujaz, para ustazah, para tokoh masyarakat bil khusus yang saya hormati Ketua Penitia Merangkap DKM Masjid Jami Al-Makmur, Kakanda tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suraji, yang mudah-mudahan beliau selalu berikan panjang umur, disehatkan badannya, diberikan barokah ilmunya, diberikan barokah rizkinya. Kalau doain guru yang komplit ya Bu, panjang umur, umur yang barokah. Jadi panjang umur, udah tua tapi sehat. Amin ya robbal. Terus rizki juga yang barokah. Gajinya mah nggak gede, mencepek sehari, insya Allah bisa nabung. Alhamdulillah. Ini mah gaji cepet nombokin melulu. Ilmu yang
ilmu yang barokah yang bisa nuntun kita ke jalan ridho Allah. Ilmunya manfaat, bikin hati kita sejuk, bikin hati kita tenang. Alhamdulillah, amin ya robbal. Bil khusus yang saya hormati yaitu kakanda tercinta, sahib seperjuangan yang alhamdulillah beliau datang ke gubuk saya ke Teluk Naga, ngundang alhamdulillah 2 bulan yang lalu. Sibuk banget. Pada malam hari ini saya juga nggak bisa lama di sini, langsung pamit karena ada satu lagi acara. Doain biar selalu sehat ya Bu. Mudah-mudahan kakanda tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Ramin yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, sehat, barokah ilmu yang insya Allah selalu diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram kakanda tercinta Haji Ismail, tokoh masyarakat sini, orang yang dermawan. Kita doain ya Bu, karena orang yang dermawan itu syahidun bid dunya syahidun fil, udah senang di dunia senang di akhirat, udah kaya di dunia kaya di akhir. Luar biasa, orang yang paling bahagia tuh. Masya Allah, doain tuh orang-orang yang kayak begitu ya Bu. Masya Allah, karena acara kayak begini kalau nggak ada penyandang dananya rada repot ya Bu, apalagi kiainya ganteng kayak begini. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Bil khusus yang saya hormati tadi kakak saya, orang tua saya juga, Masya Allah udah sambutan gitu ya, langsung orang DPR RI itu luar biasa, pernah di Kapolri juga. Ibu kenal tadi orangnya? Kenal apa enggak? Luar biasa Pak Haji Adang ya Bu. Masya Allah, doain biar kakak terus, biar sehat, amin ya robbal alamin. Itu orang luar biasa, sama orang dermawan, jarang orang yang ngasih ambulan ke masjid, betul apa tidak? Ini luar biasa. Makanya kalau kita ngaji ada ayatnya, ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Itu orang-orang yang kayak begitu, yang amal ibadahnya nggak bakal putus, ngalir aja. Atau kalau yang sakit tiap hari 4 orang 5 orang, atau Masya Allah ganjarannya ngalir terus ke Padang, betul apa tidak? Masya Allah, dia malah lagi duduk uncang-uncang kaki, nggak tahu mau malaikat menganterin ganjaran tiap hari sama beliau, tapi beliau nggak sadar. Makanya nanti dia umil hisab, dia kaget, tiba-tiba ada amalan yang gede yang bisa masukin beliau ke dalam surga, ternyata cuma ngasih ambulan. Itu 1, coba kalau 2. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, coba kalau 2, doanya Bu, biar beliau kaya barokah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati, Masya Allah, guru saya, guru kita semua, yaitu Umi Ustazah Haja Aminah yang eksis mimpin majelis talim Al Amanah ya Bu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, barokah ilmu, barokah rizki, amin ya rabbal. Tadi guru kita juga, guru saya, guru kita semua, Umi Haja Ustazah Saleha, mudah-mudahan beliau juga ditugasin di DPRD ya Bu. Doain biar sehat terus ya, biar amanah di dalam tugasnya, biar manfaat di dalam ilmunya, insya Allah diberikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati Polri tadi, Ustadz Andra yang dari Paneglang, dia langsung pamit, mungkin ada acara lagi. Kita doain semua para dewan guru yang tidak saya sebutkan namanya, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, yang mudah-mudahan semua para guru kita selalu diberikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bil khusus yang sangat khusus, yang sangat teristimewa, buat siapa? Buat jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, semuanya insya Allah ahli surga. Yakin Bu? Yakin? Yakin?
Karena tidak sejengkal pun langkah manusia tanpa takdir Allah. Oh ternyata langkah kita ke tempat ini izin Allah, hidayah dari Allah, takdir Allah, dipilih oleh Allah. Makanya terenyuh hati kita hadir ke tempat ini ngadirin acara maulid. Ini geraknya Allah, undangan Allah, bentuk rasa cintanya Allah kepada jamaah semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilahnya pengajian acara maulid ini insya Allah menjadi amal yang terbaik buat diri kita semua. Bukan saja kita dikumpulkan di tempat ini, insya Allah nanti kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan bendera baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Salawat seiring salam yang mudah-mudahan tercurah kepada manusia pilihan baginda Rasul Nabi besar Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan setia hatta yaumil qiyamah. Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Kangjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya menjalin silaturahmi, meraih berkah ilahi. Paham? Paham? Ntar saya ngikutin judul nih biar paham. Jadi ibarat nonton film ada judulnya, ibarat nonton sinetron ada judulnya. Berarti judulnya menjalin silaturahmi, meraih keberkahan ilahi. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian saya mau nanya dulu kadar cintanya ibu sama Kangjeng Rasul, kekuatan cintanya ibu sama Nabi Muhammad. Sebelum saya ke Nabi, saya nanya ke suami dulu, ibu cinta sama suami? Kenal namanya, kenal. Siapa namanya? Ustaz Suraji. Pas kenal sama suami kita, mungkin kita kenal sama mertua kita, betul apa tidak? Setelah kita kenal sama mertua kita kenal pasti sama kakeknya mertua kita, betul apa tidak? Nah sekarang saya mau nanya, ibu cinta sama Kangjeng Rasul, sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Manaf. Terus kayak begitu hafalin, itu bentuk rasa cinta. Bentuk rasa cinta wajib diketahui itu. Karena nanti kalau seandainya kita kenal sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bakal dapat pertolongan nanti. Dalam hadisnya akhriju man arabtu. Itu Allah nyuruh malaikat, wahai malaikat, siapa orang yang kenal sama orang yang kumuliakan, para nabi, para wali, sahabat, jemput dia, masukkan ke dalam surga. Makanya kalau kita kenal sama orang yang soleh, itu termasuk golongan orang yang beruntung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak malam hari ini yang hadir lebih dari 40 orang, bakal hampir 2000 ini yang hadir. Saya hitung ke tiang-tiang tenda semua. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, oh ternyata setelah kita cinta dengan Nabi, mengidolakan kepada Nabi. Biasanya kita seneng kalau kayak anak muda demen sama bintang film Korea misal. Seneng sama wajahnya, dia seneng sama lagunya, bakal dia hafal nyanyiannya, betul apa tidak? Nah sekarang kita juga kenal sama Nabi, bukan cuma cinta dengan Nabi, kudu paham dengan salawat, betul apa betul? Rajin baca salawat, rajin. Yuk bareng-bareng kita baca salawat tibil qulub. Hafal apa enggak? Hafal enggak? Hafal. Amin ya rabbal. Ayo bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apalin Bu, tibil kulub biar tenang hatinya. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu pengen hidup tenang, apalin selawat itu dawam kalau di rumah. Insya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengidolakan Nabi udah barang tentu orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kalau kita senang sama bintang sinetron nggak bisa memberikan syafaat, betul apa tidak? Kita senang sama bintang film nggak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau kita cinta sama Nabi, mengidolakan kepada Nabi, Kangjeng Rasul nanti akan memberikan syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Pertolongan nanti di yaumil akhir apabila kita melewati alam mizan, melewati alam hisab. Sebelum kita menjembat jembatan Shiratul Mustaqim, di situ ada pertolongan Nabi besar Muhammad. Man, sebelum kita dapat syafaat, kitanya dulu cinta enggak sama Nabi, kita mengidolakan enggak sama Nabi, kita ngikutin enggak sunnah Nabi, kita ngikutin enggak akhlak Nabi, betul apa tidak? Karena kata Nabi, innal jamala jamalul ilmi wal adab, kata Kangjeng Rasul. Ada keindahan, artinya keindahan yang sesungguhnya adalah ilmu dan adab. Nah, judulnya malam hari ini, pengajian ini, apa perintah Allah kepada Nabi suruh menyempurnakan akhlak, adab. Yang kedua, apa faedahnya akhlak? Yang pertama, keuntungan akhlak, ternyata akhlak manusia ini berhubung diciptakan lebih istimewa daripada makhluk yang lain, maka manusia diajarkan kudu punya adab, kudu punya budi pekerti, kudu punya akhlak supaya beda sama binatang. Betul apa tidak? Contohnya seperti apa Pak Kiai? Kalau seandainya anjing kencing berdiri, dia mah binatang. Kalau manusia kencing berdiri berarti seperti apa? Ibu yang ngomong bukan gua. Jangan nyalain saya, jangan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya disunahkan kencingnya duduk. Kalau kencingnya berdiri berarti percikan airnya muncrat apa tidak? Muncrat. Kalau tinggi enggak muncratnya kalau berdiri? Tinggi. Uceratan air kencing ke dengkul. Pas kebetul sholat zuhur habis kencingnya berdiri di dengkul, nggak tahu ngebasuh di kakinya betis, berarti dengkulnya nggak dicuci, berarti najisnya masih nempel nggak di dengkul? Masih nempel. Dia ngambil air wudhu, nggak bersih itu najisnya, dia sholat, berarti wudhunya tidak sah, sholatnya kagak sah. Itu kira-kira yang kayak begitu goblok apa bego? Tolol. Orang tolol minum es ditiup. Ya Bu, ini ngebul, nggak tahu mau ngebul dingin bukan ngebul panas, goblok. Iya. Tadi saya mikirin, saya biasanya kalau ceramah suka, ini panggungnya kayak begini, takut ngejeblos. Makanya tadi pelan-pelan aja. Jadi belajar kayak so ini gitu. Padahal mah aslinya mah dia mah gesit, ini ngeri ini. Aduh. Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu. Makanya cara kencing diajarkan ngikutin sunnah Rasul. Berarti gitu duduk, kalau laki-laki pelan-pelan kayak gitu, jangan berdiri. Gitu.
Karena kalau kita duduk di kantong sini bersih, kalau berdiri nggak bersih. Terus selanjutnya kalau kita misalkan masuk WC, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kalau kita ngikutin sunnah Nabi mah tuh kaki kiri dulu. Karena di kaki kiri ini ada urat saraf yang nyambungnya ke paru, bukannya ke jantung. Kalau kaki kanan dulu ada urat saraf yang nyambungnya ke jantung. Makanya Nabi sayang sama umatnya. Takut masuk WC, di WC ada sesuatu yang tidak baik. Karena kalau masuk ke dalam WC, doanya juga minal hubusi wal khobath. Karena di dalam WC banyak setan perempuan. Maaf Bu, Ibu jangan tersinggung. Setan perempuan bukannya Ibu. Banyak setan perempuan dan setan laki-laki. Pas masuk kaki kiri, nyetrum di kaki kiri, menyambung di paru, insya Allah jangan apa-apa, maka napasnya nggak berhenti kakak. Tapi kalau kaki kanan yang masuk duluan, berarti nyetrumnya ke jantung. Ada sesuatu yang tidak baik di kamar mandi, di WC, diinjek dengan kaki kanan, nyambung ke jantung. Pas kita keseledak, celentang, gecrot, langsung pecah pembuluh darah, jantungnya berhenti, jadi innalillahi, mati dah. Betul apa tidak? Makanya Nabi sayang sama kita. Bagaimana cara masuk WC aja diajarin, saking sayangnya sama umatnya. Karena di kaki ini ada urat saraf yang nyambung, terus ada yang ke paru, ada yang ke jantung. Gitu, terkecuali masuk ke dalam kalau masuk masjid kiri dulu apa kanan dulu? Kanan dulu. Kenapa? Karena di dalam masjid abwabak rahmatik. Ya Allah berikan saya rahmat. Di dalam masjid ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Makanya disuruh kaki kanan dulu. Pas masuk ke kaki kanan, langsung nyetrum di kaki rahmat Allah sampai ke jantung. Makanya orang yang rajin itikaf di masjid akan menemukan ketenangan batin. Makanya ibu bapak kalau pengen tenang banyak utang di masjid, jangan pulang-pulang. Makanya besok-besok kalau ada yang bawa tes, apa itu bawa tas B, gede biji salak, ilongo, pasti banyak utang dah. Ya, Bu. Coba tolak pahamin. Makanya santri mah kalau ngikutin masalah sunnah Nabi itu kadang-kala gideg kayak ya Allah, ya Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah suruh nyempurnain akhlak, cara masuk ke tempat aja diajari. Betul apa tidak? Pas masuk masjid diajarin kaki kanan, nyetrum langsung masalah rahmat Allah sampai di jantung, menemukan di hati langsung tenang luar biasa, adem, ces. Ya Allah, saya paham karena pernah ngaji rukun iman, wabil qadri khair wa syari minallahi. Ternyata takdir Allah yang buruk yang baik udah ketentuan Allah, udahlah saya nerima. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Istiqomah di masjid udah langsung sami'na wa ata'na, patuh dan taat ke Allah aja. Makanya hidup ini bawanya ke Allah, bawanya ke Allah, jangan bawa ke yang lain, bawanya ke Allah. Summa ilaihi turja'un, karena nanti bakal pulang ke Allah. Punya suami, ajak suami ke Allah. Bang kerja yang rajin, silakan sholat jangan tinggalin, biar di alam dunia satu rumah, di sorga satu enakin apa enggak? Enakin, masya Allah. Udah beres kayak begitu. Apalagi faedahnya akhlak, kesempurnaan akhlak. Oh ternyata ada amalan yang kecil sepele tapi pahalanya besar. Itu kerjaan ibu-ibu tuh. Apa Pak Kiai? Saya nggak paham. Contohnya begini, suami kita mau berangkat kerja, atuh bawain tasnya, bawain sepatunya. Sampai di depan rumah, suruh pakai sepatunya, langsung masya Allah pegang tangannya, cium. Amalannya sepele, cuma cium tangan sama suami. Ternyata Allah memberikan ridho. Contoh istri yang berakhlak kepada imam, khalifatun fil ardi, pemimpin di alam dunia, kan adanya di suami.
Saking sopannya sama suami cuma cium tangan, pahalanya seperti apa? Dosa ibu rontok seperti pasir ketiup angin. Alhamdulillah, cium tangan satu kali dosa ibu rontok seperti abu ketiup angin. Setelah cium tangan sambil pegang dadanya, pasti pegang dadanya ibu sambil ngomong, kutitipkan cintaku kepadamu. Enggak bakal kegoda sama jabla ibu. Enggak. Insya berarti satu kali cium tangan dosa ibu rontok seperti abu ketiup angin. Setelah pulang kerja atuh sambut lagi, cium tangan lagi. Berarti dosa ibu rontok berapa kali? 2 kali. Pas pulang kerja suami duduk di bangku, pas langsung ngerokok kantong, rokoknya habis. Pas rokoknya habis, pengen beli rokok, ngomong, mama, papa mau beli rokok dulu. Ibu cium tangan lagi. Berapa kali? Dosa ibu untuk 3 kali. Setelah pulang dari warung, ibu cium tangan lagi. Berapa kali? 4 kali. Alhamdulillah. Pas udah beres tuh beli rokok, lagi ngerokok kayak begini, langsung biasanya kan laki langsung begini nih, gerah. Betul apa tidak? Pas dia lagi ngerokok gerah segala macam, ngomong, mama pengen mandi dulu, ibu cium tangan. Berapa kali? 5 kali. Keluar dari kamar mandi, ibu cium tangan lagi. Berapa bu? 6. Masya Allah, itu Masya Allah rontok luar biasa. Enggak begitu juga kali. Jadi ini mengaji akhlak sebutnya. Ngaji akhlak sambil bercanda gitu kan. Tapi ngaji akhlak inilah bahasa kesopanan. Oh ternyata kerjaan yang sepele, yang dianggap ringan, yang dianggap biasa, ganjarannya luar biasa. Tapi banyak manusia yang tidak bisa mengamalkannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akhirnya kata iblis nih mah, iblis yang ngomong, besti, kata iblis, udah jangan begitu, malu, udah jangan pakai acara cium tangan, udah cium tangannya lebaran aja. Betul apa tidak? Ada nggak ibu-ibu yang cium tangannya setahun sekali? Ya. Masya Allah. Ternyata akhlak luar biasa. Ya walaupun dosa kecil yang rontok, ngegugurin dosa cuma cium tangan sama suami, itu bisa ngelebur dosa. Alhamdulillah. Udah beres kayak begitu, ibu punya akhlak sama suami, udah beres, langsung dia mandi sambil ngerokok. Biasanya temennya apa? Ini kopinya kagak ada. Nggak ada ini kopinya. Teng itu, tepok sini sayang. Masya Allah, ya taruh sini. Tehnya kejauhan, gue minum apa? Tadi ditanya Musa Suraji, Yai demennya apa? Saya bingung. Dalam minta teh pahit aja, karena kalau saya bilang susu, saya malu. Padahal aslinya mah saya mah senangnya susu. Susu menambah ion bu, yang mantap gagah itu susu. Betul apa tidak? Tanya bapak-bapak di sini, asal yang giginya metik, tahu metik, yang giginya ompong pasti doyan nyusu. Ini lanjut ngaji, lanjut sampai di mana bu? Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi setelah suami lagi duduk pulang kerja sambil ngerokok, langsung ada kopi.
Pas das aja keluar dari dapur, ibu langsung ngomong, papa kopi. Itu Masya Allah, itu hati suami gimana rasanya? Wih, luar biasa. Enggak dipinta, langsung kopi nongol di samping. Masya Allah, ternyata bukan nilai kopinya yang harganya cuma 3.000. Kopi kapal api, betul apa tidak? Waduh, ternyata cuma segelas kecil. Bukan nilai kopinya, ternyata masalah mahabbahnya, cintanya seorang istri kepada suami, taatnya istri kepada suami, akhlaknya istri kepada suami. Ternyata lelahnya suami, capeknya suami bisa hilang gara-gara disiapin kopi langsung cas. Ini kayak di dalam kulkas, ademnya aja hatinya. Ya Allah, ini, woi besti. Kayaknya Masya Allah adem kayaknya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Masya Allah, itu langsung Allah memberikan satu imbalan kepada istri. Kopi yang 1 gelas, seperti apa ganjarannya, seperti apa pahalanya? Ternyata pahala diberikan kepada ibu seperti sholat sunnah 200 rakaat. Alhamdulillah, nyedin kopi segelas seperti sholat sunnah 200 rakaat. Bagaimana kalau 2 gelas? Berarti 400. Kalau 3 gelas 600. Kalau 4 gelas 800. Kalau 5 gelas 1.000. Makanya besok pulang ngaji dari sini, suami berangkat kerja seduin 5 gelas. Langsung Masya Allah suami ibu ngomong, mama kesetanan apa kesurupan? Emang kenapa? Ini nyedin kopi sama 5 gelas. Lagi malam saya ngaji di masjid Al Makmur, ada kiai Ki Jaka Tarub, kiainya ganteng deh. Kata dia, kalau nyudin kopi buat suami 1 gelas ganjarannya seperti sholat sunat 200 rakaat. Pen mamah mengaruh masa, jangan pun sholat tahajud 200 rakaat, sholat taraweh aja 23 rakaat ngesod. Betul apa tidak? Berhubung ganjarannya gede cuma nyudin kopi, makanya mulain hari ini papa setiap berangkat kerja diseduin sama mama 5 gelas. Akhirnya gara-gara ngaji dari sini, besok suami ibu masuk rumah sakit. Mahnya kambuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kiai sering ngomong, Pan, rumah tangga ladang ibadah. Makanya ibu yang kepo nanya sama kiai, Pak Kiai, apa sih rumah tangga ladang ibadah? Oh, ternyata pahala yang paling terbanyak buat ibu di dalam rumah tangga juga sabrek-abrek. Alhamdulillah. Bahasa mana sabrek-abrek? Bahasa peta gitu. Banyak ganjaran buat ibu. Jadi kopi luar biasa, ganjarannya gede. Makanya kalau suruh nyeduh kopi jangan ngomel. Mama jadi kopi, mana kali kopinya? Beli sendiri sono, kayak ngasih duit aja. Gajian dia belum. Duit yang kemana udah habis buat belanja, buat anak-anak, jajan buat sekolah. Punya laki nggak punya bebangus. Gue nyesel nikah sama lu, bertahun-tahun nggak pernah bahagia. Orang-orang pakai anting, gue mau pakai kawat. Orang-orang lebaran 2 setel 3 setel, gue mau sepotong kayak kagak. Nyesel gue. Udah hitam jelek, hidup lagi. Gimana hidungnya pesek, gimana rambutnya jegeng kayak kucai. Aduh, mau coprak. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah istri yang soleh, nggak ada yang begitu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Untungnya luar biasa. Beres kayak begitu, Masya Allah. Ibu masakin suami, pertama nyeduhin kopi, langsung beliin sarapan. Pas beliin sarapan, langsung nyiapin makan siang kalau suami istirahat. Langsung masak sore buat suami pulang kerja.
Kalau ibu ikhlas, ridho, ngurusin suami dari mulai sarapan, makan siang, makan sore. Di hati nih ikhlas. Karena syami'na watokna bukan saja patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada suami, ibu mah jaminannya surga. Karena ridhonya seorang suami, pokoknya ibu mah surga aja udah. Surga, karena semua dosa ibu yang tanggung jawab suami. Gitu, karena suami mah nanti tanggung jawab dosa ibu, tapi kalau ibu nggak tanggung jawab dosa suami, makanya istri mah lebih cepat masuk surga. Karena nggak bakal ditanyain dosa suami, bodoh amat, karena pemimpinnya seorang suami, bukannya ibu. Gitu. Ibu masal taat sama suami, ridho suami, atau surga jaminannya. Makanya nyiapin sarapan, makan siang, makan sore, kudu yang ikhlas, yang ridho. Supaya apa? Supaya ganjarannya jangan sampai hilang. Seperti apa Pak Kiai ganjarannya? Kalau seorang istri nyiapin makan setiap hari, itu ganjaran buat ibu seperti kita nyantunin anak yatim 80 orang. Pernah kita ngasih duit tiap hari 80 orang anak yatim. Tai bebek nyemprot, berak di helm, cebok di tesi. Udah nggak bakal, betul apa tidak? Tapi ibu ikhlas nyiapin buat suami, luar biasa. Allah memberikan ganjaran, kenapa? Nah itu tadi, senangnya seorang suami, akhirnya Allah memberikan ridho. Nah karena ridho di situ, maka ganjaran yang begitu banyak diberikan kepada istri. Alhamdulillah kan enakin. Nah sekarang buat bapak-bapak sama ganjarannya gede. Bapak-bapak nih, masa ibu melulu? Bapak-bapak, buat bapak-bapak ada ganjarannya gede, amalannya kecil. Seperti apa amalannya? Ternyata pas mau angkat kerja tuh, pas ibu cium tangan, dipegang tuh kepala ibu sama suami. Pas dipegang, ditarik. Jangan dibayangin, romannya dihayalin. Bapak-bapak megang kepala ibu, ditarik. Kenapa? Dia sadar. Karena ada fadilah keuntungan nyium jidat suami, ganjarannya seperti nyium ajar aswad. Makanya seorang suami yang belum pernah umroh, belum pernah berangkat haji, udah barang tentu belum pernah nyium ajar aswad. Ternyata ada pahalanya yang sama seperti nyium ajar aswad. Di mana adanya? Di jidat ibu. Makanya pegang palanya, cium jidat istri. Gitu. Ini langsung kata suami ibu ngomong, mama kan ini asin amat. Enggak, itu mau bukan bedak wardah, bedak pipa. Pas dinyot ngebul, bebangkis lagi. Aduh, parah. Ya bu, Masya Allah. Apa keuntungannya gede? Kalau ngikutin akhlak Nabi, pegang jidatnya, tarik set, cium jidatnya. Ternyata Masya Allah, terenyuh hati seorang istri. Oh iya, karena perempuan mah maunya dimanja, maunya diperhatiin, maunya disayang. Siapa seorang suami yang bisa nyenengin istrinya, udah bakal yasir lana rizkon, bakal digampangin rezekinya. Asal berangkat kerja suami istri senyum, dicium jidatnya, rezeki enteng. Tapi kalau seandainya suami berangkat itu bini monyong, tahu monyong? Asem, tahu asem? Digulain 3 kilo kagak manis-manis. Udah rezeki juga rada seset, betul apa tidak? Kenapa? Ternyata nggak dapat rahmat dari Allah, nggak diiringi doa sama istri. Makanya rumah tangga itu kata Syekh Musonib seperti orang belayar di atas lautan. Berarti kalau kita naik perahu suami sama istri, berarti suami ngedayung, istri ngedayung. Nah kalau dua-dua ada yang ngedayung, kira-kira perahunya kenceng apa enggak? Kenceng. Makanya berangkat kerja ngejemput rizki, suaminya senyum, istrinya senyum. Kata malaikat, udah ya Rob, gampangin rezekinya. Kasih, kenapa? Istrinya senyum, istrinya ikhlas, istrinya ridho. Wadah,
Itu kayaknya laki juga naik motor camping, wah enakin motor, kayaknya enteng gitu motor. Itu kalau bini ngelempung itu digojreknya tuh kerak, wah nggak hidup tuh motor, jadah jasa. Masa makanya ibu lihat ngikutin sunnah Rasul, enakin apa enggak? Enakin, alhamdulillah. Coba ibu bayangin dah, pas dibayangin suami seduhin kopi, ibu duduk di sini biasanya kan begitu sambil begini, gitu, sambil ngomong, Pak, gue mau meraktekin doa. Pas duduk begini di sini, papa bahagia berumah tangga sama mama, bahagia. Itu langsung lakinya ngomong, Neng, di kapuk perempuan nggak ada yang secantik Neng, nggak ada yang sama mama, kagak. Padahal lakinya ngomong, emangnya dulu pengen. Masya Allah. Itu ngomong aja kata lakinya, ih papa juga bahagia, luar biasa. Apalagi mama, emang kenapa? Di kapuk, papa tuh Arjuna. Buat mama udah nggak ada lawannya. Atuh doang. Nggak ada yang gantengnya kayak papa. Padahal di hati istrinya ngomong, rambutnya kayak kucai kayak. Berhubung ngikutin akhlak Nabi, indah luar biasa, penuh dengan kesejukan, karena iblis mecat. Iblis nggak bakal nempel di hati. Kenapa? Ngikutin sunnah Nabi. Man akrima aliman faqad akromani. Makanya siapa orang yang ngikutin para ulama, didengerin ilmu kiai, diamalkan kata Nabi, anggap saja menyintai aku. Makanya kalau lagi ngaji, pahamin ilmunya seorang guru, amalin wasilah dari guru, dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, muliakan guru. Setelah memuliakan guru, ilmunya diambil, gurunya dihormatin. Apa kata Nabi? Anggap saja memuliakan aku. Berhubung cinta sama Nabi, maka rahmat Allah nempel ke awak kita, ke kolbi kita. Maka duduk berdua suami istri, itu orang yang diberikan rahmat, maka akan menemukan kesejukan di hatinya. Alhamdulillah. Pas lagi duduk begini, istrinya sambil nyanyi pan buat lakinya supaya ngopinya kenceng. Apa kata istrinya? Walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ini itu kata lakinya penyender dia, wadah bini gua luar biasa, ini kopi yang pahit apa manis, padahal tadi mah rasanya kecut kopi, tapi ini jadi enak luar biasa. Ternyata bukan kopinya, denyut jantung yang nyambung ke kolbu istri, timbul kasih sayang, timbul rahmat Allah, penuh dengan kebahagiaan. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan menemukan kebahagiaan, bukan nilai kopinya, tapi apa? Keindahan di dalam hatinya. Betul apa tidak? Pas lagi duduk begini, benar mama, iya papa ke sama, mama tuh nggak ada lawannya, satu doang buat papa. Dibalas sama lakinya, tiada kalimat dapat melukiskan betapa cintaku kepada dirimu. Itu bininya Masya Allah yang tadinya badannya jangkis, tahu jangkis? Jangkung kisut. Yang tadinya bininya kurus atau megah gede kayak kelentung. Kenapa? Bahagia punya suami, rumah tangganya sederhana, padahal rumahnya juga kagak mewah, gajinya juga nggak besar. Berhubung suami seiman seagama, ngikutin akhlak Rasul, saling menghormati, denyut jantung menyatu seiman seagama. Akhirnya apa? Penuh dengan ketenangan jiwa, bahagia di hati. Alhamdulillah. Enakin apa enggak? Enakin, Masya Allah, luar biasa. Apalagi malam Jumat. Iya deh, Sayyidul Ayam, penghulu hari, yang 6 hari kalah sama Jumat mah. Kita ibadah 6 hari, dilawan 1 hari sama hari Jumat, kalah ibadah yang 6 hari. Makanya jangan ditinggalin.
Kalau malam Jumat suami yasinan di Masjid Al-Makmur, udah ibu menunggu di rumah aja. Tungguin, yang paling bagus yasinan, habis yasinan buru-buru pulang. Tungguin suami pulang dari masjid. Gitu, nunggu di depan pintu, pakai bedak Wardah 3 lapis, Bu. Biar nyamuk nyerosot gitu. Nyamuk nyerosot, keseledat. Waduh! Kata nyamuk licin amat ini, nggak tahu bedak. Masya Allah 3 lapis. Masya Allah. Bedak pon kayak apa? Asal jangan bedak ini aja tadi tuh. Bedak apa? Bedak pipa. Jangan ketebalan pipa, mas soalnya ngebul. Tak kasihan sama laki bebangkis melulu. Gitu. Iya. Pas ibu dandan malam Jumat suami pulang yasinan nunggu di depan pintu. Pas suami ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Iya Pak. Buka pintunya. Udah buka, mama nunggu. Pas dibuka gitu, kreat. Lakinya melotot. Ya Allah. Bini gua apa bukan ini ya? Enggak tahu mah pakai bedaknya lewat dosis, Bu. Lewat dosis pakai bedaknya, ketebalan. Yang lebih parah lagi pakai alisnya salah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, kagak rata. Atuh kayak kuntilanak. Atuh lakinya kaget. Ya Allah. Ngomong ini mama, Pak, mama. Benar, iya. Waduh, emang kenapa? Coba itu, emang kenapa? Alisnya salah. Pas dia ngaca, dia. Nggak tahu yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Pas masuk, Masya Allah siapin kopi, habis yasinan, ngirim doa buat almarhum yang udah pada meninggal dunia. Langsung kita duduk, seduhin kopi, langsung ngomong, Pak, malam Jumat. Jangan kita sia-siakan padilah malam Jumat. Mengapa? Pokoknya mulai malam hari ini kita main bola. Anak kecil diem loh. Main bola kita. Terserah papa pandangan penaltinya berapa kali kek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tendangan penalti 1 kali ganjarannya seperti apa? Seperti jihad fisabilillah tadi yang dibilangin sama Umi Ustazah tuh. Kita bantuin di Palestina karena saudara kita lagi jihad fisabilillah. Ternyata kita juga di Indonesia bisa jihad fisabilillah. Taat sama suami, jangan tinggalkan fadilah malam Jumat. 1 kali penalti itu sama seperti kita membunuh 70 Yahudi. Ada 1 kaul lagi 40 Yahudi. Kita ambil yang 70 aja. 1 kali penalti membunuh 70 Yahudi. Kalau 2 kali 140. Kalau 3 kali 210. Kalau 4 kali berarti 208. Kalau 5 kali coba jajar. Pak, malam ini mah penaltinya 5 kali. Langsung suami ibu ngomong, Mama mah enak. Juara bertahan. Papa dengkul coplok. Anak kecil diam loh, nggak ngerti loh. Alhamdulillah. Cobalah lihat akhlak Rasulullah perjalanannya, makanya jihad nggak usah jauh, belajar rumah tangga, kita ngikutin sunnah Rasul, banyak fadilah keuntungan, betul apa tidak? Contoh luar biasa kayak begini aja ibu, cantik luar biasa seperti bidadari, alhamdulillah. Bahkan nanti di surganya Allah, ibu akan dirubah dengan Allah lebih cantik dari bidadari yang ada di surga. Makanya kalau ngaji kayak begini minta izin, Pak, Mama minta izin mau ngaji, ada maulid di Masjid Al-Makmur. Ya udah diizin berangkat. Nah, keuntungan ibu yang taat sama suami, nah ini dapat barokah, dapat ridho Allah. Jangan sampai nusut, nanti apa nusut, langkah kemana aja nggak ada izin dari suami. Akhirnya apa? Ibadah mah ibadah, takut nggak dapat ganjaran nantinya. Betul apa tidak? Makanya begitu ibadahnya yang bagus, ngikutin akhlak Rasul dan keluarganya. Kemanapun izin, kemanapun kita ngomong, Papa minta izin, mau kemana, mau ke pasar. Terus kayak begitu, biar langkah kita diiringi dengan ridho Allah.
Di dalam rumah tangga aja malam Jumat luar biasa. Banyak padilah keuntungan yang ditinggalkan oleh manusia. Karena memang jawabannya nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya semua jadi ladang ibadah. Ya dalam ibadah. Makanya kalau kita mau kondangan pakai baju yang 300 nggak apa-apa. Kalau bisa mah di hadapan suami yang lebih bagus. Kayak begini nih Bu nih, kudungan rapi. Suami ngelihatnya seneng luar biasa. Ya Allah, bini gua kayak bidadari. Alhamdulillah. Pulang di rumah jilbabnya jangan dibuang, Bu. Lu kadang kala main copot lempar di bangku gerapeng begitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada melulu nih gua ngaji. Lempar begitu, pakai baju yang rapi, yang kelihatan sopan, yang kelihatan indah, biar suami tidak terpesona di luar sana, karena di dalamnya indah kelihatan. Ini mau kadang-kala mentang-mentang udah jadi suami, udah jadi keluarga, malah disepelekan. Seperti apa? Kadang-kala pakai baju sembarangan, malam pakai baju daster yang udah pada bolong. Betul apa tidak? Ini aja adem. Betul apa betul? Pakai kutang yang talinya putus sebelah. Ini mau kadang-kala ngejahitin ge ogah disambung sama peniti. Atau orang ngejahitin ge sebentar, sambung sama peniti. Giliran lakinya ngebelai malam Jumat. Set, lempengan peniti. Ada besti. Nancep moncrot darah kena peniti malam Jumat masuk rumah sakit. Sesuai apa enggak? Atuh jahitin sebentar mah insya yang rapi bajunya, terus pakai parfum Bu. Kayak kita mau kondangan ngadirin pengajian kayak begini ngadepin guru pakai parfum, apalagi di rumah ngadepin imam gitu kan, suami yang bakal tanggung jawab nanti dosa kita di hadapan Allah. Atau pakai minyak wangi gitu, Casablanca kayak ya. Mau kadang-kala masya Allah pakai balsem, sari puspa. Giliran dinyot sama lakinya, waduh, nggak tahu mah balsem. Atuh bibir lakinya panas, waduh. Cocotnya, sesuai apa enggak? Sesuai laki Bu, kasihan laki, betul apa tidak? Kasihan suami. Makanya ibadah dalam rumah tangga, masya Allah, ladang ibadah. Udah beres kayak begitu ngikatin akhlak Rasul, ngikutin Kiai bagaimana kita menjalani hidup gitu, supaya lebih teliti, lebih prihatin, lebih hati-hati. Dikasih jawaban, wahai jamaah, ada dalil yang sedikit, tapi masya Allah ini dalil bukannya menyakitkan, tapi keras luar biasa. Seperti apa dalilnya? Sumun qatilatun, dunia itu seperti racun yang mematikan. Seperti apa dunia seperti racun yang mematikan? Contoh dikit ini mah hampura. Dulu rumah kita masih ngontrak, hati kita masih adem apa enggak? Adem biasa Bu. Setelah kita punya rumah, mulai engkrek tuh Bu. Bahasa mana engkrek? Kamu ayo. Baik-baik. Seharusnya kata Allah, gua kasih rizki, gua kasih derajat, ganti yang tadinya ngontrak punya rumah. Tetap kehidupan mah biasa, sifat juga biasa. Jangan berubah. Itu mah fasilitas dari Allah, yang tadinya tiap bulan bayar jadi kagak, gratis, derajat. Mendi hati mah jangan sombong, jangan berubah, biasa. Kenapa? Itu mah fasilitas dari Allah buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya punya sepeda langsung punya motor, tetap jangan berubah. Ini mah kadang-kala kagak, lagi punya sepeda mah sopan sama tetangga, mah panglewat, pas punya motor, waduh camping. Wah, pakanannya, padahal motornya boleh kredit, betul apa tidak? PCX sebulan 1.300.000, ngenteknya luar biasa, tapi masalah sombongnya kebool-bool, gitu Bu ya. Ini baik-baik, masalah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati, gitu. Karena dunia itu terus akan merubah kehidupan kita kalau kita nggak punya rem. Makanya ngaji tauhidnya yang tinggi. Supaya apa? Dalam kehidupan kita akhlak dan perilaku kita tidak berubah. Makanya setelah keadaan kita langsung yang tadinya punya motor berubah punya mobil, jangan berubah.
Biasanya kayak begitu. Kalau kemana-mana nanya gitu, insya, amin ya robbal gitu. Kenapa? Dunia itu seperti racun yang mematikan. Kalau seandainya hidup kita berubah, nih, maka kita akan dijerumuskan dengan dunia. Betul apa tidak? Contoh, kadangkala kita punya mobil. Seharusnya mobil itu nongkrongnya di tempat pengajian, di acara maulid. Kalau suami kadangkala di tempat kerja langsung ke masjid, punya motor pakai buat sholat Jum'ah. Betul apa tidak? Terus kayak begitu. Ini mah kadangkala Masya Allah pas punya motor nongkrongnya di Tang City, punya mobil nongkrongnya di Tang City. Betul apa tidak? Nah ini yang bahaya. Akhirnya apa? Gara-gara diberikan fasilitas dengan Allah timbul kesombongan. Akhirnya bergaulnya juga berubah, sifatnya berubah, semuanya berubah. Makanya kalau semuanya berubah, ini bakal bahaya. Kita akan dihancurkan dengan kehidupan kita. Makanya kita ngaji seperti ini biar kita paham bagaimana kita menjalani kehidupan supaya lebih baik. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Contoh kayak begini aja. Kayak tadi di sana saya duduk, Masya Allah, sama Pak Haji Adang dan segala macam. Pengennya mas saya mah berdiri di situ di bawah, supaya nggak ada rasa tinggi hati sama semuanya. Betul apa tidak? Udahlah, gitu. Pakai baju begini juga cuma pengen kelihatan sopan doang, ya Bu. Kan kelihatan sopan doang. Ya aslinya mah sama aja punya kekurangan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya terus jangan berhenti menuntut ilmu, karena kata Kangjeng Rasul, wa man ta'alama qadama. Siapa orang yang cinta dengan ilmu, insya Allah akan ditinggikan terus derajatnya. Amin ya robbal. Ibu paham nggak orang punya ilmu ditinggikan derajatnya? Paham apa enggak? Contoh orang yang ngerti ilmu umum, sekolahnya tinggi, pas diangkat jadi camat, diangkat jadi DPR, tanda tangannya mahal apa enggak? Mahal. Sababiah apa kira-kira? Sababiah ilmunya. Di ilmu agama juga sama. Semakin ibu cinta dengan ilmu agama, ibu semakin mahal. Yang pertama di mata Allah. Kan semakin mahal di mata Allah, ibu akan dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa yang maha mulia? Allah. Kita bakal ditinggikan derajat kita dengan yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah. Terus kayak begitu. Makanya kejar cintanya Allah. Bagaimana? Fazkuruni azkurkum. Siapa orang yang selalu mengingat Allah, menyintai Allah, makanya Allah akan lebih cinta kepada kita. Makanya kalau pengen mahal, terus jangan merasa lelah menuntut ilmu. Insya. Karena orang yang berilmu mah jangan pun kerja, ngomongnya mahal. Paham nggak Bu? Yang punya ilmu mah ngomongnya mah, kalau orang bodoh mah ngobrol di pos 2 jam nggak ada yang ngasih duit. Betul apa tidak? Coba jajal kiai ngomong, pikirin Bu, gue mengingetin penitia doang. Jawabannya ilmu. Makanya ibu terus cintain ilmu biar ibu bisa mengenal bagaimana bisa kita menundukkan kehidupan. Jangan sampai kehidupan itu jadi racun buat diri kita. Insya Allah gitu. Karena di dalam rumah tangga baik-baik Bu, banyak ibadah kita yang hancur gara-gara sepele. Paham nggak Bu? Paham nggak? Ibu malam sholat tahajud 40 rakaat ditutup sama minal witri. Pas jam 4 subuh ibu sunah fajar. Siapa orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu orang yang paling kaya sealam dunia. Ibu ngerjain dah tuh sholat sunnah fajar. Langsung sebelum subuh ibu sholat sunnah subuh 2 rakaat. Langsung sholat sunnah subuh. Udah beres, langsung des aja jam 6 pagi ibu sholat sunnah isyraq. Jam 7 pagi sholat sunnah duha. Berhubung gak tahu ilmunya, ibu lagi duduk sama suami ngopi di depan rumah. Padahal pahala itu udah dijamin, udah ditulis dengan Allah. Dari mulai tahajudnya, sholat sunnah fajarnya, sholat sunnah subuhnya, sampai ke duha. Berhubung gak tahu ilmu, ada tetangga lewat, kagak nanya, Bu. Ngungkruk aja begitu. Cendeluk aja. Biasanya kalau tanggal tua kan banyak utang. Tunduk aja jalan. Pas tunduk jalan kayak begitu, ngungkruk aja. Itu ada satu amalan yang sepele bisa ngancurin ganjaran yang begitu banyak.
Seperti apa? Pas des ada yang jalan ngungkruk kagak nanya, ibu ngomong sama suami, Pak, tuh kedebong busuk lewat. Kedebong busuk berarti suhu John buruk sangka. Padahal tetangga kita, saudara kita lagi jalan, tunduk aja, karena lagi pusing mikirin seharusnya doain, ya Rob berikan saudara saya hidayah, digampangin rezekinya, biar dimudahkan segala urusannya dan hajatnya. Kalau dia punya utang, biar kebayar utangnya. Jangan ikut-ikutan goblok sama dia. Udah dia lagi cenderung, lagi pusing mikirin utang, langsung kita ngikutin, kedebong busuk lewat, ikut-ikutan pusing, goblok apa bego? Ya tolol. Jangan, betul apa tidak? Doain. Gitu. Makanya banyak manusia yang ibadahnya banyak, tapi hancur sesaat. Hancur sesaat. Contoh kayak ngaji begini, baik-baik kita. Kenapa? Karena di situ ada sifat ria. Seperti apa Pak Kiai? Ria mah seperti benalu. Tahu benalu? Pohon pasilan yang ada di pohon jambu. Setiap pohon jambu asal ada pohon benalu, pohon pasilan, itu jambu nggak bakal berbuah. Begitupun kita ibadah yang begitu baik, kalau di hati kita ada sifat ria, pengen dipuji sama orang, bukan pengen dipuji dengan Allah, maka ganjarannya hancur. Karena ria itu kalau di kayu seperti apa? Seperti rayap. Sekuat apapun kayu, kalau dimakan rayap, maka kayu itu akan hancur. Sebaik apapun ibadah kita, kalau di hati kita masih ada ria, pengen dipuji dengan manusia, bukan dengan Allah, maka nanti di hadapan Allah, di mizan Allah, di yaumil hisab, pas kita minta buku amal ibadah, ternyata pas dilihat sama kita, amal ibadah kita banyak yang hilang. Gara-gara apa? Gara-gara ria, pengen dipuji dengan manusia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, terus kejar ilmunya, biar kita paham. Makanya pas udah paham, sama seperti kita sholat, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udahlah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena engkau ya Allah. Udah niat lillahi ta'ala. Hidup punya suami yang sederhana lillahi ta'ala, punya anak yang sederhana lillahi ta'ala, kehidupan kita yang sederhana lillahi ta'ala, karena semua juga takdir Allah. Duduk rata seperti ini tapi takdir yang berbeda. Betul apa tiga? Rizki yang berbeda, kehidupan yang berbeda, suami yang berbeda, anak yang berbeda, keturunan yang berbeda. Makanya kalau habis sholat baca doanya, Allahumma ja'al min ahli wa zauzatihi wa auladihi wa zuriyatihi min ahli khair, min ahli iman, min ahli ibadah, min ahli solihin solihah, min ahli syahidun minad dunya wal akhirah. Apa artinya? Ya Allah, jadikan keluarga saya, jadikan istri saya, jadikan anak-anak saya, jadikan keturunan saya keturunan yang terbaik, keturunan yang beriman, keturunan yang ahli ibadah, keturunan anak-anak yang soleh dan soleh, yang syahidun minad dunya wal akhirah, bahagia dari dunia sampai akhirat. Nabi Ibrahim mintanya ke Allah anak yang ganteng apa anak yang soleh? Anak yang soleh. Makanya ibu kalau punya tabungan satu aja anak yang soleh, ibu bakal bahagia dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, karena anak yang soleh mah malam Jum'ah dia bakal bisa baca doa, Allahumma salimhu, Allahumma salimha min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, selamatkan ayah saya, selamatkan ibu saya dari siksa kubur dan siksa neraka. Begitu. Kalau bukan anak yang soleh, nggak bakal bisa baca doa itu, Bu. Nggak bakal bisa. Makanya saya berpesan di penghujung pengajian ini, ibu titipin anak kita di majelis taklim, titipin di pondok pesantren. Setelah nanti kita meninggal dunia, yang sholat jenazah, yang ngimamin anak kita, yang bacain Quran anak kita, yang bacain talqin anak kita, malam Jum'ah yang yasinan anak kita, bahkan nanti di hadapan Allah yang memberikan pertolongan, nanti dia negok dengan Allah, insya Allah anak kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua ahli surga, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai dengan Rasulullah, diselamatkan oleh Allah. Insya Allah kita orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sekelumit pengajian ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik asli dari Allah, yang buruk dari saya Al-Fakir. Terus selanjutnya saya mohon izin
Bukan nggak sopan, minta maaf. Saya langsung pamit. Pas jam 11, satu lagi acara di Teluk Naga. Mudah-mudahan nggak ada halangan, keburu sampai di tempat. Ya Bu, doain mudah-mudahan kita saling mendoakan. Insya Allah Allah meridhoi, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.